Dia memuji, ya perkembangan sepak bola Indonesia menarik. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean ya pemain keturunan. Sebelumnya, sebelum saya membahas ya, saya mohon maaf terlebih dahulu. Awalnya saya tidak tahu ya, setelah saya edit ya, itu tidak ada masalah. Tetapi ketika saya upload ternyata ya teman-teman, suara saya itu memang mic-nya itu tidak aktif. Jadi saya untuk dua konten sebelumnya saya mohon maaf sekali. Dan ini sudah saya benerin dan alhamdulillah kita akan coba ya lebih fresh lagi membahas mengenai pemain keturunan. Oke, saat ini sosok Jairo Ridwals, pemain keturunan yang memang ini menurut saya tidak ada halangan lagi lah dirinya untuk akhir Mei nanti datang. Poinnya seperti ini, kalau dia tidak datang berarti ada masalah di pertandingan bersama timnas Belanda senior selama 3 kali. Kalau dia datang berarti clear, semuanya pasti akan beres dan dia bukan disiapkan untuk Juni, tetapi disiapkan untuk di ronde selanjutnya di sekitar bulan 9 lah. Nah, menurut saya ini patut kita tunggu ya. Dan untuk saat ini, kemungkinan besar Jairur Redouals datang ke Indonesia akhir Mei itu semakin tanda-tanda dan juga desas-desusnya itu semakin nyata. Oke, saya akan membongkar total mengenai Jairur Redouals ini dan beberapa alasan dirinya untuk tiba di Indonesia dan menyaksikan saat melawan Irak dan juga Filipina. Jangan lupa untuk bantu channel ini. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, saya lebih pelan terlebih dahulu ya intonasinya mengenai Jairo terlebih dahulu. Jairo ini memang kalau dari Federasi Suriname itu sudah mengungkapkan ya secara gamblang bahwa Jairo menolak, dia memprioritaskan Indonesia untuk menjadi negaranya. Dan kalau dari situ, menurut saya, ya, kalau dia pun sudah melihat pandangan bahwa Indonesia adalah tolak ukur dan tujuan akhirnya, artinya dia masih memiliki kesempatan walaupun ya di 3 laga bersama timnas senior sudah dijalani. Tetapi dari beberapa laga yang dijalani itu adalah laga persahabatan. Sehingga sosok Jairo Ridwals tidak ada masalah bersama caps internasional di timnas senior. Nah, ini artinya dia sudah punya pandangan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini teman-teman ya, saya melihat bahwa Crystal Palace secara resmi itu tidak memperpanjang. Ini pun juga sudah diumumkan secara langsung melalui web resminya. Crystal Palace tidak memperpanjang sosok Jairo. Nah, ini artinya memang sosok Jairo ini untuk bursa transfer tahun ini ya atau musim ini akan ada kejutan dan dirinya sangat yakin setelah beberapa kemarin ya dia istirahat karena riwayat cedera, dia sangat yakin jeda kompetisi ini ya di Liga Inggris dia akan memaksimalkan masa depannya termasuk untuk Indonesia. Itu sangat yakin karena tidak ada jadwal lagi dan tidak ada halangan atau alasan lagi untuk sosok Jairo untuk tidak datang ke Indonesia. Karena memang Liga Inggris sudah selesai, kemudian juga jadwalnya ya dalam hal ini sudah jeda karena ada agenda FIFA Matchday. Kemudian juga riwayat cederanya juga sudah tidak ada, artinya dia free semuanya di akhir Mei ini. Jadi kemungkinan besar dirinya untuk tiba di Indonesia ya itu akan sangat terbuka lebar dan ini alasan mengapa Jairo ini akan datang ke Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya melihat ya bahwa sebenarnya peta kekuatan timnas Indonesia saat ini itu sepertinya bukan dianggap main-main. Dengan datangnya Tom Haye, kemudian Martin Paes, ya, ada juga sosok Jay Ijas, ya, dan juga beberapa pemain top lainnya. Ini membuktikan bahwa awalnya para pemain-pemain yang ragu untuk membela timnas Indonesia ini sudah semakin tidak ragu lagi. Dan ini sudah dibuktikan dari sosok Jairo Ridwals. Mengapa saya bilang dibuktikan? Karena dari isi chatnya terhadap salah satu akun pemain keturunan ID, saya melihat bahwa dia memang
sangat ingin untuk segera ke Indonesia. Bahkan ketika ditanya apakah kamu akan ke Indonesia di akhir Mei, dia menjawab, "Iya, mungkin ya." Seperti itu. Hanya tinggal melihat keadaan nanti. Nah, keadaan ini ya seperti bagaimana agenda, kemudian jadwal pertandingan, kemudian kontrak dan sebagainya. Dan ini menurut saya tidak ada halangan lagi untuk dirinya. Dan semua keluarganya pun juga mendukung bahwa dirinya untuk saat ini membela timnas Indonesia. Oke, kemudian yang poin pentingnya ya teman-teman, saya ingin perlu sampaikan mengenai sosok Jairo Redowals dan juga persaingan di lini tengah. Di lini tengah kita ada 5 pemain ya, yang menurut saya ini sangat bagus. Ada sosok Ivar, kemudian juga ada Tom Haye, kemudian Mark Locke, Ricky Kambuaya, ya, dan juga yang saat ini menjadi debutan yakni Arhan Fikri. Bahkan juga ada beberapa pemain lain seperti Rahmat Irianto, ya, dan juga mungkin ada sosok Nathan Cho, ya. Ini semuanya bisa ditempatkan di lini tengah. Dan dari beberapa pemain yang sudah saya sebutkan, itu nantinya itu harus siap-siap saja. Bukan berarti kita membandingkan antara pemain A kemudian pemain B dan lain sebagainya. Tetapi bersiap-siap saja karena ini adalah kompetisi. Untuk masuk di timnas senior sepertinya kita sudah melihat bagaimana ketatnya persaingan dibanding 10 tahun yang lalu, dibanding 5 tahun yang lalu, bahkan dibanding 1 tahun yang lalu. Persaingannya ini sangat ketat sekali dan saya mulai membayangkan bagaimana persaingan ketatnya di negara-negara Eropa seperti Prancis, kemudian Belanda, Argentina, negara-negara Amerika Latin ya, Argentina, kemudian Brazil ya, kemudian juga Inggris, bagaimana ketatnya persaingan di timnas mereka untuk masuk di timnas mereka. Karena kita sudah bisa membayangkan saat ini untuk timnas Indonesia itu persaingannya sudah mulai bagus dan levelnya itu sudah mulai tinggi. Nah, ini yang membuat sebenarnya Indonesia dalam hal ini mulai disegani oleh negara-negara Asia khususnya. Dan dengan bertambahnya Ray Dowals nanti, sosok seperti Mark Locke mungkin, kemudian Ricky Kambuaya atau bahkan juga Egy Maulana Fikri, ya Stefano Lillipali, ya siap-siap saja. Ya karena memang ini kompetisi, jadi siapa yang memang dipanggil timnas itu adalah pemain yang memang saat itu ya menjadi kebutuhan tim. Ya, saat itu menjadi kebutuhan tim. Belum tentu pemain itu ya ketika saat ini tidak dipanggil besoknya tidak dipanggil. Belum tentu. Karena kebutuhan tim, kemudian skema pelatih itu adalah pelatih yang tahu. Jadi untuk saat ini jika Jairo Redowals ini akan tiba di akhir Mei nanti, ya menurut saya ini menjadi keputusan yang tepat. Siapa tahu nantinya ketika dirinya sudah datang ke Indonesia, kemudian dia membela timnas Indonesia, nanti ada beberapa pemain-pemain lain seperti Mas Hilgers, ya Kevin Dix, dan juga seperti Jayden Ostorbol yang memang mulai tertarik untuk membela timnas Indonesia karena memang prestasi timnas Indonesia. Nah, mungkin dari sini kita sudah paham ya apa yang dimaksud oleh PSSI, kemudian beberapa agen seperti Ferdi Bahdim yang mengenai beberapa pemain. Nah, ini menurut saya akan menjadi hal yang sangat bagus. Ya, semoga saja ya ini akan segera terrealisasi dan timnas Indonesia mampu menunjukkan ketajamannya ya dan juga bagaimana persaingannya di level Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jairo Redowals ini? Apakah kalian yakin nantinya dia mampu untuk bisa membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.